layanan farmasi pada pasien rawat inap di masa depan itu seperti apa sih? Saya Bima Ananta Putra, mahasiswa Mars UMY Angkatan 21. Yuk kita bahas. Kalau dulu, sebelum era digitalisasi, yang menjadi masalah di farmasi rawat inap ini apa sih? Kalau mungkin teman-teman bisa bayangkan ya, dokter nulis resep secara manual. Itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian belum lagi kalau, mohon maaf ya, tulisannya itu tidak bisa terbaca. Nah, di sisi lain, dalam menyampaikan resep itu dari rawat inap disampaikan ke farmasi itu juga dilakukan secara manual dan itu membutuhkan waktu. Nah, itu bisa menyebabkan resep yang tidak terbaca tadi itu bisa menyebabkan kesalahan. Kemudian proses distribusinya tadi itu juga menimbulkan waktu yang lama, dan itu tentu bisa menyebabkan keterlambatan dalam pemberian obat. Nah, kemudian di era digitalisasi ini ada teknologi yang namanya Computerized Physician Order Entry atau CPOE, di mana penginputan resep itu sudah tidak manual lagi, tidak secara tulis tangan, tapi sudah melalui elektronik ya, dan itu sistem yang terintegrasi pada rekam medis elektronik. Nah, kemudian ketika resep itu sudah masuk di bagian farmasi, itu kan nanti akan dilakukan verifikasi oleh apoteker. Nah, verifikasi ini sekarang bisa dibantu dengan teknologi yang berbasis kecerdasan buatan atau AI, yaitu CDSS atau Clinical Decision Support System, di mana nanti CDSS ini dia bisa membantu memindai interaksi obat, kemudian apakah ada alergi di situ atau juga kesesuaian dosisnya, seperti itu. Nah, dengan adanya CDSS ini, itu proses verifikasi yang manual yang lama itu bisa menjadi lebih cepat itu. Nah, kemudian ketika obat itu resep sudah masuk dan sudah diverifikasi, itu nanti selanjutnya adalah menyiapkan obat oleh bagian farmasi. Nah, obat yang diracik sekarang itu bisa disiapkan yang spesifik untuk pasien. Jadi penyiapannya, kalau dulu kan harus disiapkan satu pasien, satu nampan kayak gitu. Nah, ini sekarang sistemnya itu sudah unit dose gitu. Jadi nanti obat disiapkan sesuai dengan unit dosnya itu dan ada barcode-nya, sehingga obat nanti ketika sudah siap itu bisa ditelusur atau dilacak secara real time. Nah, yang keren lagi itu sekarang dalam sistem dispensingnya itu sudah bisa dibantu oleh robot. Nah, robot itu nanti dia bisa mengambil obat, kemudian menyortir dan juga menyiapkan itu dengan akurasi yang sangat tinggi, dan tentu saja jauh lebih cepat daripada proses yang manual seperti itu. Dengan adanya sistem robot untuk dispensing ini bisa mengurangi beban kerja farmasi, dan juga akurasinya itu lebih tinggi, sehingga pengobatan itu bisa lebih tepat untuk pasien. Nah, kemudian ketika obat itu sudah disiapkan, sekarang adalah proses berikutnya adalah distribusi ke bagian rawat inap ini. Karena obat yang disiapkan tadi sudah dilengkapi dengan barcode, maka sebelum obat itu diberikan ke pasien, itu perawat itu bisa melakukan scan pada barcode tadi, di-scan di barcode obatnya dan juga scan di barcode yang ada di gelang pasien. Nah, itu nanti ketika sudah semuanya sesuai akan muncul indikator yang berupa lampu warna hijau. Nah, ketika sudah muncul lampu warna hijau itu berarti semuanya sudah sesuai, sehingga obat bisa diberikan ke pasien. Akan tetapi kalau misalnya ada yang belum sesuai, nanti akan muncul peringatan di situ. Nah, ketika obat itu sudah disampaikan ke pasien, proses berikutnya adalah pemantauan obat. Nah, pemantauan obat ini ada macam-macam, tapi yang pertama adalah pemantauan pemberian antibiotik. Itu sekarang ada teknologi yang namanya
ASP atau Antimicrobial Stewardship Program, yang ini berfungsi untuk memantau pemberian antibiotik, dan juga ada sistem yang namanya e-pharmacovigilance, yang mana sistem ini berfungsi untuk pelaporan efek samping obat. Nah, semua sistem tadi, ASP dan e-pharmacovigilance tadi, itu semuanya terintegrasi pada rekam medis elektronik. Keren ya, jadi semuanya dari awal sampai akhir itu bisa dipantau. Nah, kemudian dari semua sistem tadi yang sudah terdigitalisasi itu bisa meningkatkan efisiensi, kemudian akurasi, dan juga kecepatan dalam pemberian layanan kepada pasien, dan tentu semuanya itu lebih berpusat kepada pasien, sehingga kedepannya nanti farmasis atau apoteker itu tidak hanya bertugas dalam hal yang berkaitan dengan penyiapan obat, akan tetapi bisa menjadi mitra klinis yang berperan aktif dalam perawatan pasien. Kemudian yang terakhir, dalam era digitalisasi layanan farmasi yang semakin canggih ini, rumah sakit dituntut tidak hanya bisa memberikan layanan yang aman dan efisien kepada pasien, akan tetapi rumah sakit harus bisa memberikan layanan yang bisa menyentuh sisi kemanusiaan pada pasien, di mana pendekatan layanan spiritual itu menjadi elemen yang sangat penting pada penyembuhan yang sifatnya itu komprehensif. Studi yang dilakukan oleh Diego Cordero dan kawan-kawan itu menunjukkan bahwasanya layanan spiritual itu bisa memberikan manfaat kepada pasien yang berupa menurunkan cemas dan depresi. Kemudian yang kedua itu bisa meningkatkan kualitas hidup dan kualitas spiritual. Dan yang keren itu yang ketiga, itu bisa menaikkan secara signifikan itu pada parameter biomedis. Dan tentu saja pendekatan layanan spiritual ini dia adalah pendekatan layanan yang berpusat kepada pasien. Nah, maka dari itu integrasi teknologi pada layanan farmasi modern ini itu dan dengan layanan spiritual itu bukan suatu hal yang terpisah, akan tetapi merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi, di mana dua hal ini bisa menjadikan layanan kesehatan itu lebih holistik, bermakna, dan berpusat pada penyembuhan manusia secara utuh, yaitu penyembuhan dari tubuh, pikiran, dan jiwa. Mungkin itu yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Dari saya banyak kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.